Bang, ini kan adonan pancong untuk 1 kilo ya. Nah, kira-kira nih modalnya berapa, Bang? Yang tadi disebutin kira-kira totalnya, Bang? Kalau dari hitungannya sebenarnya sekitar 60.000. Ya, modal 60 bisa dapat berapa tuh, Bang, kalau habis tuh? Udah sama topping. Itu satu kayak gini bisa jadi 300.000. Selamat siang, Bang. Halo, siang, Bang. Ini dengan abang siapa, Bang? Dengan Nelson, Bang. Bang Nelson nih, kita hari ini mau berbagi resep jualan apa, Bang? Pancong lumer. Pancong lumer. Yoi. Dari pancong apa, Bang, namanya, Bang? Pancong kuro. Pancong. Biasanya gua kalau bikin adonan selalu menggunakan sarung tangan sih, biar Higienis ya? higienis, iya. Jadi kita mau bikin apa aja, selalu mau yang jaga karyawan juga harus pakai sarung tangan sih biasanya kalau di sini. Gitu. Nah, pertama menggunakan 3 telur. Nah, kenapa telur dulu? Ini biasanya takutnya kan busuk nih. Nah, kita pakai telur dulu gitu. Kita takutnya busuk, nanti yang lain-lain kebuang kan, percuma. Ini 3. Jadi semisal busuk bisa diganti gitu ya, Bang? Iya, jadi nanti bahan-bahan yang lain nggak sayang gitu. Biasain kalau bikin adonan itu telur dulu, karena kita nggak tahu kan di dalam telur itu busuk atau enggak gitu. Nah, terus menggunakan garam. Nah, garam ini biasanya gue 1 ujung sendok sih. Jadi nggak Setengah makan ya? Setengah sendok makan? Iya. Segitu tuh? Gitu. Terus vanili 3. Nah, vanili ini gunanya buat tadi yang buat pewangi. Ukurannya 3 vanili saset. Tapi ada juga sih yang vanili yang botolan, tapi gue lebih milih ini karena lebih gampang. Lebih ukurannya simpel ya? sasetan. Iya. Terus gula ini karena biasanya gue beli yang karungan. Iya. Ini mereknya GMP. GMP ini lebih pekat untuk apa namanya pemanisnya dibandingkan gula-gula yang lain. Jadi ini udah gue takarin ukurannya, untuk ukuran gulanya ini setengah kilo. Setengah kilo? Iya, ini ukuran setengah kilo. Jadi 2 gelas. Ini ukuran setengah kilo. Tapi kalau cuman setengah itu rasanya kurang manis. Tambahin berapa sendok lagi? 3 sendok. 3 sendok. Iya. Ini apa, Bang? Ini Soda kue. Biasanya orang ini kadang bikin pancong itu kurang ngembang. Mungkin dia salah. Biasanya ada baking powder sama soda kue. Iya. Nah, sebenarnya yang lebih bagus untuk pengembang itu kupu-kupu itu menggunakan soda kue, lebih bagus. Mereknya kupu-kupu ya? Kupu-kupu. Nah, takarannya sendiri berapa, Bang, deh, Bang? Ini gua awal ini 2 sendok, tapi nanti ketika adonan udah jadi, gua tuang lagi 1 sendok lagi biar nanti pengembangnya lebih bagus. Lebih sempurna gitu ya? Iya. Ini full ya? Full. 1 sendok makan full. Ini 2 sendok makan full. Tapi nanti ketika adonan udah jadi masuk terigu. Tambah lagi 1. Tambah lagi. Habis ini diapain, Bang? Nah, ini kita langsung proses mixer. Berapa lama, Bang, kalau kayak gini? Ya, ini sekira-kiranya sampai halus aja sih adonan, karena kan ada gulanya juga. Jadi dipastiin aja udah merata semua sampai halus gitu. Ini kecepatannya berapa, Bang? Kalau gue biasanya setengah, middle, sama Cepet yang ya? paling speed. Iya, speed yang paling up. Berarti ini adonan udah jadi ya? Udah jadi, ini yang pertama awal nih. Awal ya? Ah, Berarti dimatiin dong mixernya? ya, kita matiin dulu, nanti ditunggu untuk adonan pertamanya ini selama 15 menitan. Jadi ini adonan pancong yang udah di rest ya? Didiamkan 15 menit? 15 menit. Habis ini diapain lagi, Bang? Nah, ini langsung kita kasih terigu nih. Mereknya apa, Bang? Gue biasa gunain segitiga biru sih, udah Yang langganan. sekilo ya? Iya. Jadi kalau mau usaha pancong, usahain tepungnya pakai ini, Bang ya? Iya, harganya juga nggak terlalu Beda jauh. Nggak terlalu beda jauh, tapi kalau misalkan kita maksa pakai yang lebih murah kan Agak keras nanti. Iya, kualitasnya jadi turun kan. Lebih baik beda dikit doang, beda berapa ribu, tapi kan kualitasnya lebih bagus. Nah,
Lalu air nih ya. Air, Nah, iya. air gimana takarannya nih? Nah, ini gue pakai gelas. Iya. Ini biasanya gue pakai 3 gelas ini, tapi ini gue pakai air ini ya, air galon ya. Jadi bukan air mentah. Iya. Nah, ini 3. Takarannya 3 gelas ini ya? Iya, 3 gelas, tapi nanti kita tambah lagi setengah. Pas sudah diaduk nanti, jadi nggak terlalu cair, nggak terlalu apa namanya, nggak terlalu ini juga keras juga. Nah, Ini mixer lagi bang? mixer. Jadi kalau mixer yang ini paling lama tahapan apa gimana? Cepet juga ini? Ini agak lama dari awal sih, karena kan ini terigu jadi agak berat ya kan. Ini kan warnanya kan masih agak pucat. Iya. Karena warna telurnya masih kurang. Jadi biar menarik, Ditambahin lagi nih, hakiki ya? pewarna yang tadi yang di awal yang gue kasih nih. Nih. Ini nggak semua pancong pakai ini. Ini biasanya kan kalau pancong lain itu pucat. Nah, gue pakai ini. Biar bagus warnanya. Iya. Ini juga murah, cuman 2.000, 3.000 gitu kalau di pasar harganya. Cuman ini jarang ada di pasar, tapi gue biasanya beli online. Oke. Nah, biasanya semua peralatan itu nanti di online ya? banyak, iya. Nah, ini 3 tetes aja warnanya juga udah bagus nih. Segini doang. 2.000 bisa sebulan lebih bang ya? Iya. Nggak sampai sih. Nggak nyampe ya? Tuh. Jadi warnanya agak kuning telur gitu. Jadi pas nanti setengah mateng warnanya lebih bagus, nggak pucet. Ini nggak apa-apa nih dikasih tahu semua tanpa Nggak rahasia apa-apa, nih? karena ya gue juga belajarnya dari online bang. Dari YouTube gitu? Iya, jadi kan mau disimpan, kita mau simpan resep juga orang sekarang rata-rata juga udah pada tahu. Jadi ya rezeki mah udah ada yang ngatur kan ya bang. Proses ngembang juga nih. Nah tadi kita kan udah masukin 2. Iya. Nah kita tambahin lagi biar jadi lebih bagus nanti pengembangnya. Nah Di mixer lagi ya? mixer lagi. Ini tambah apa bang? Ini tambah margarin bang. Margarin ya? Jadi proses margarin ini bisa di awal bisa di akhir. Bebas gitu. ya bang ya? Bebas, tapi lebih baik di awal sih gitu. Oke. Tapi ini nggak apa-apa. Ini pakainya setengah dari Forvita ya. Oke siap bang. Gitu. Udah nih ya, nggak ada tambahan Udah. lagi, udah jadi nih ya. Udah jadi nih, udah siap. Nah kalau ini berarti diistirahatin lagi, Kenapa? didiemin lagi berarti kalau jadi. Iya biasanya ini gue diemin dulu. Tapi kalau udah ada yang beli langsung aja bang, nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu ya? Iya, karena kuncinya tadi soda kuenya satu ditaruh di terakhir itu ngebantu proses pengembangan lebih bagus juga. Bang, ini kan adonan pancong untuk 1 kilo ya. Nah, Iya. kira-kira nih modalnya berapa bang? Yang tadi disebutin kira-kira totalnya bang? Kalau dari hitungannya sebenarnya sekitar 60.000. Bisa berapa porsi nih bang yang ini nih? Sekitar 25-30 juga bisa dijadi nih bang. Ya, modal 60 bisa dapat berapa tuh bang kalau habis tuh? Udah Ya. sama topping. Itu satu kayak gini bisa jadi 300.000. Nah, jadi kalau ini kompor ini khusus nih. Iya. Jadi kalau untuk ukuran pancong lumer itu pastiin lubangnya itu ada 12. Kalau 8 itu dia pukis karena lebih gede. Banyak yang salah beli juga tuh. Oh, Biasanya jadi kalau cetakan pancong harus 12 ya bang? 12. Ini ukuran 1 loyang nih biasanya nyebutnya nih. Oke. Nah, kalau setengah ini setengah loyang, jadi 6 garis. Nah, pastiin ini sebelum kita masuk pancong ini kompornya harus panas bener bang. Iya. Jangan pas kita baru nyalain kompor langsung dituangin adonan, itu nggak bisa. Nggak mateng ya? Satu nggak mateng, satu lagi nggak ngembang. Oke. Jadi nanti bawahnya itu dia juga jelek. Nanti kalau misalkan ini udah mendidih kayak gini nih, kita masukin margarin, itu nanti dia bawahnya matang, atasnya lumer. Jadi nanti bawahnya agak keras, jadi lebih enak. Itu ini prosesnya. Jadi yang kecil dulu nih. Ya, yang setengah matang ya? Yang matang. Segitu tuh ya, Ya, setengah matang biasanya ya? kalau ini kan adonan ini kan gua kasihnya 5 karena Iya. nanti dia otomatis turun. Jadi 6 ya? Iya. Berarti kalau jualan pancong untungnya besar ya bang? Kenapa? Kalau jualan pancong untungnya Iya. besar?
Karena kita jual ibaratkan cuma jualan terigu doang bang. Cuman kita kan karena anak muda kreatif, jadi kita bantu pakai topping-topping yang kita buka. Nah ini udah matang nih. Tadi dulu bang, ini nggak nyampe 2 menit udah matang. Udah karena kompornya. Kompor udah panas ya? Iya. Jadi ini enak nih bang, nih bawahnya tuh. Oh iya bener udah Bawahnya matang. Jadi nanti keras tuh. Kita buka gini gampang angkatnya. Iya. Angkatnya tuh dari samping sini nih tuh. Kita angkat. Tuh. Nih ya, original ya, setengah matang. Original. Harganya 6.000 ya? 6.000 gini bang. 6.000. Nah, ini bikin yang matang. Matang ya? Matang bang. Langsung tutup. Gak boleh dibuka-buka. Berapa lama nih masin udah matang belum? Sebenarnya ini bisa dibilang tergantung dari Kompor. panasnya. Jadi kalau gini sebenarnya cepet sih, nggak sekitar 1 menit 2 menit lah. Udah jadi. Nah, udah jadi. Ini yang udah pancong matang udah jadi ya? Udah, nih bang. Tuh, Tuh. kembangnya naik kan? Jadi dia naik adonan ya? Iya. Biar kebantu hakiki juga ini nggak terlalu pucat. Nah kalau diangkatnya juga lebih gampang kalau yang matang ya? Iya bang. Jadi bawahnya tuh. Sempurna bang ya? Iya, ngembangnya juga tinggi kan bang? Iya. Posisinya. Fungsinya baking soda di terakhir itu tadi ya? Nah betul, banyak orang nggak tahu bang kayak gitu bang. Jadi sebenarnya kalau mau lihat di online juga, kadang saya ngelihatnya kok pancong nggak ngembang gitu. Padahal kuncinya di tadi terakhir. Jadi ini sebenarnya secret ya bang ya? iya sebenarnya rahasia saya pribadi nih, cuman Dibagi-bagi ilmu bang ya? Bang nih jadi mau kasih topping yang mana nih bang? nah tergantung abang mau request yang mana nih. Ini coklatnya golden fill apa refillan nih bang? Oh golden fill asli bang, jadi kalau Nih. misalkan habis kita langsung buang ini tempatnya. Oh berarti ini mah nggak kaleng-kaleng bang ya? Iya, ini mah tuh kita juga nggak ditambah apa-apa, biasanya kan orang biar Tambahin minyak ya? tambahin minyak, tapi gua mah kagak bang, takut Murni ya? murni, takut ngerusak rasa aslinya bang. Oke. Gitu. Boleh bang, yang choco crunchy bang. Coba crunchy. Jadi kalau ditambahin choco crunchy jadi 9.000 ini? Apa 10.000? Kalau yang gede, ini kan abang yang ini yang gede Iya, nih, kurang iya. gede. Cuman beda, ini kan kecil, kurang gede. Ini naik 2.000 bang kalau kita jual nih. Jadi 12 yang ini? Kalau ini 11, kalau 11. sama topping. Iya. Kalau yang ini 9.000. Jadi ini jualan pancong udah berapa lama bang? Kalau Total ya, total. Kalau di sini mah baru bang, karena kita ada 2 cabang. Yang pertama itu ada di Petamburan. Iya. Nah kalau di Petamburan itu udah lama tuh bang, hampir 4 tahun. 4 tahun. Iya. Jadi ini resep pancong nggak kaleng-kaleng ya? Iya, karena ini resepnya udah ganti berapa kali bang. Disempurnain ini ya? Ini paling sempurna ini sekarang. Nah sekarang gue bagi-bagi dah nggak apa-apa. Daripada les masak ya? Iya, mendingan les di sini aja bang. Iya. Les bahasa Betawi bisa bang. Bisa. Iya, ini mau rasanya apa nih? Ya beda dong. Oh beda, tapi ini coklatnya beda nih. Ini melted nih namanya nih kalau di sini sebutannya. Oke, boleh itu juga. Kalau ini kan ada crunchy-crunchy-nya. Iya. Nah, Ya itu boleh bang. ini rasanya nih kayak ini bang, Coki-coki. kayak kita keluar negeri. Oh apa itu? Ini ya. Tuh. Ini jangan. Ini emang kayak gini bang. Toppingnya dapat banyak begini. Wah, kalau bisa kalau diminta tambah lagi, kita tambah lagi bang. Tergantung request. Ini kan kadang-kadang ada orang nanya nih, ini Harga depan sama kamera aja. doang ini Nah, dibanyakin. kagak. Yang penting datang aja kemari bang. Beli biar, ya? biar dia tahu. Ini lokasi di mana ya? Dari tadi kita nggak nanya ini. Ini kalau kita syuting lagi ini mah kita ada di Kemanggisan bang. Namanya Pancong Puro. Bro, Alamatnya di. Kemanggisan Ilir 3 dekat kampus Binus Kijang. Nah di mapnya tinggal aja ketik aja Pancong Ya, Puro. ada 2 tempat. Hmm. Ada Pancong Puro Petamburan sama Pancong Puro Binus. Oke. Cari aja Pancong Puro Binus sama Pancong Puro Petamburan. Udah terkenal ya? Wah, Jakarta mah udah pada tahu bang. Alhamdulillah. Apalagi Terus, bang? Biar cakep pakai ini bang. Nah, biasanya orang tuh biar di foto-foto kalau datang kemari tuh temennya foto-foto pancong bang. Asik. Kirain liatin abang ya? Aduh, jangan deh bang. Ngomong-ngomong buka kemarin bang, bukanya nih dari jam berapa ke jam berapa bang? Ini dari jam 11 siang sampai jam 12 malam bang. Bang, ini kita izin nanya nih bang nih. Boleh. Jadi kerja kan 9 tahun. Ah, Nah, ini usaha 4 tahun nih. betul. Nah, keluar kerjaan demi usaha. Kalau Betul. boleh tahu memang dari usaha ini udah kebeli apa nih bang?
Kalau ngebeli itu puji Tuhannya gue udah bisa ngambil motor tuh cash bang. Ya. Terus sekarang udah ngambil rumah juga Oke. di daerah Depok. Nah sekarang ini tinggal merintis usaha yang baru lagi nih. Gimana caranya gue harus bisa beli yang lain-lain gitu Jadi bang. dari Pancong 4 tahun ini udah kebeli motor dan rumah nih Bang. Betul, iya. Nah, ini buat teman-teman kalau mau jualan seperti Abang gimana nih Bang? Sebenarnya gue menjalani kemitraan juga nih bang. Siap, Buat jelasin, buat Bang. buat teman-teman yang nonton nih, gitu kan. Jadi kan sekarang eranya itu kan banyak yang mau usaha gitu kan, tapi bingung cara nge-branding gitu bang. Nah, Pancong gue ini kan udah jalan 4 tahun dan di Jakarta ini juga udah termasuk terkenal lah Pancong Kuro gitu kan. Nah, jadi kalau teman-teman mau ingin usaha dengan tipe yang sama, itu bisa menggunakan nama Pancong Kuro bang, dan itu gratis gitu. Nah, yang dimaksud dengan gratis itu nanti semua alat-alat sampai adonan semuanya saya kasih gratis semua. Saya transparan untuk pembelian kayak peralatannya saya kasih semua, linknya semua saya kasih. Nanti saya kasih itu di Google Sheet. Nanti itu ada rinciannya semuanya, jadi saya transparan. Jadi nanti gak usah ke transfer ke saya, tinggal klik linknya aja, itu otomatis nanti ke tempat kayak kompor, terus beli buat cetakannya, itu semuanya saya kasih gitu. Jadi saya nggak ngambil apapun dari situ, cuman karena kita sistemnya kerjasama, jadi nanti ada sistem royalti per bulan. Jadi nanti kalau misalkan ingin kerjasama, itu bisa kontak aja gitu, atau bisa ngubungi, nanti cari aja di Pancong Kuro, nanti ada nomornya gitu di bang, di Google Map juga ada nomor saya pribadi gitu bang. Jadi intinya ini kemitraan yang paling beda bang ya? Beda. Jadi semua perlengkapan dibeli sama pihak yang mau usaha. Iya. Untuk barang-barang listnya diajukan dari abang. Betul. Jadi abang nggak sama sekali nggak ngambil keuntungan. Nggak sama sekali. Cuma ngambil keuntungan dari pihak royalti. Royalti. Yang sebulannya itu perkiraan 300 ribuan ya? Ya, 300 ribuan bang. Jadi secara nggak langsung kan pihak kerjasama itu udah dapat nama nge-branding udah gede. Ya. Caranya di Shopee itu ratingnya 4,8 dari 1.500 review. Ya. Nah. Itu terus resep kita kasih, terus operasional dapur kita kasih juga, SOP-nya semua kita kasih, terus dari keuangannya kita kasih juga bang. Jadi gimana cara mengatur keuangannya nanti kita kasih tahu juga. Cara gitu. Tipsnya gitu ya? Tipsnya, iya nanti kita kasih tahu. Itu untuk wilayah mana aja nih bang, kayak kerjasama kayak gini? Kalau misalkan sementara ini udah masuk 2 orang nanti di Depok, itu dekat rumah. Ya. Itu ada 2, udah mau join. Sebenarnya itu kita masih di area Jakarta. Cuman kalau emang ada yang di luar kota pengen join bisa, tapi kita nanti trainingnya itu dan tanda tangan kontraknya